Halo Sobat Wasilah, nah hari ini UIN Alauddin Makassar laksanakan wisuda angkatan ke-118 mulai dari jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Bagaimana sih perjalanan mereka selama menempuh studi? Yuk kita cari tahu. Perkenalkan, nama saya Nur Adilia, jurusan Dirasa Islamiyah, pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, konsentrasi Syariah Hukum Islam. Terus S1-nya itu jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Perkenalkan, nama saya Abu Rera dari Kabupaten Bantaeng, program pasca sarjana doktoral konsentrasi pendidikan dan keguruan. Perkenalkan, nama saya Lisa Natalia dari program studi pendidikan bahasa Arab pasca sarjana UIN Alauddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Akbar Rahman SH.MH di S1 Serata 1, itu jurusannya Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang berubah menjadi Hukum Tata Negara ya di akhir semester angkatan 2015. Alasan saya kenapa lanjut S2 karena semakin kesini saya itu masih merasa kekurangan ilmu dan mungkin juga saya lanjut S2 karena tertarik dengan teman-teman saya yang lanjut S2, mungkin juga karena untuk menambah kegiatan selain bekerja karena ilmu itu penting. Jadi saya lanjut S2 di UIN Alauddin Makassar. Selama menjalani proses pendidikan sangat luar biasa lika-likunya, akan tetapi yang namanya ilmu pengetahuan itu menjadi motivasi bagi siapapun yang ingin menempuhnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan wa mal lazzatu illa ba'da ta'ami, dan tiadalah kelezatan itu setelah kesulitan. Tujuan saya mengambil pendidikan bahasa Arab karena saya bercita-cita ingin menjadi seorang akademisi yang tentunya ilmu yang saya dapatkan mampu saya salurkan, ajarkan kepada adik-adik dan generasi-generasi yang akan melanjutkan studinya di jurusan pendidikan bahasa Arab. Sebenarnya alasan menempuh pendidikan hukum ini mulai dari S1 dan S2 itu terambil dari keibahan saya melihat kondisi fenomena sosial di mana kalangan remaja bahkan anak-anak usia dini itu sangat miris sekali masalah moral dan etikanya ya. Banyak sekali anak-anak yang dalam tanda kutip sudah melakukan sesuatu yang tidak pada porsinya ya, tidak sesuai dengan umurnya, sehingga saya besar hati untuk melanjutkan studi ini di UIN Alauddin Makassar, mengambil dirasa Islamiyah yang berfokus untuk bagaimana saya bisa berupaya menghilangkan yang namanya dekadensi moral yang terjadi saat ini. Kesan yang saya rasakan selama menempuh studi S2 itu gregetnya dapat, terus dapat berteman dengan umur di atas kita kayak bapak-bapak, ibu-ibu, wawasannya juga menambah selain di S1, kemudian lebih terbuka lagi pola pikir kita untuk menuntut ilmu. Kemudian kalau mau memutuskan sesuatu harus dipikir-pikir betul, karena kalau S2 itu tidak semata-mata langsung menjudge sesuatu yang tidak betul adanya. Jadi kalau S2 betul-betul harus dipikir matang-matang baru bisa bicara. Selama saya menempuh jenjang pendidikan, ya banyak suka duka yang saya lewati. Bagaimana kita
disiplin, bagaimana kita istiqomah, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu. Hari ini mungkin ada sedikit kesulitan, tapi itu tidak menghentikan perjuangan kita untuk terus menyelesaikan studi. Apalagi studi saya ini adalah program doktoral yang pasti kita disuruh untuk mempublish, ya, tulisan-tulisan, jurnal, Scopus dan sebagainya. Jadi judul tesis saya yaitu pengaruh penggunaan metode task based learning terhadap kemampuan mahara kitabah siswa kelas 8 MTS DDI Mangempang. Di penelitian-penelitian sebelumnya itu metode task based learning ini lebih cenderung ke metode bahan ajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba mengeksperimen, saya gunakan metode task based learning ini untuk pembelajaran bahasa Arab, dan ternyata dari hasil penelitian saya ini metode task based learning ternyata efektif juga dalam meningkatkan kemampuan mahara kitabah siswa kelas 8 di MTS DDI Mangempang. Jadi perlu kita ketahui bahwa mahara kitabah itu adalah kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Program magister ini saya di jurusan Dirasa Islamiyah, prodi Syariah Hukum Islam, ya. Kemudian judul tesisnya adalah efektivitas institusi keagamaan dalam upaya penanggulangan dekadensi moral. Studi kasus di Desa Kenje, Campalagian, Kabupaten Pulau Mandar, menggunakan analisis maqasidus syariah. Pesan untuk mahasiswa S1, fokus kuliah, jangan pacar-pacaran. Kalau menurut saya pacaran itu belum terlalu penting untuk masa depan, karena kesuksesan itu berdasarkan bagaimana perilaku kita, bagaimana ucapan kita saat ini. Jadi fokus makin dulu belajar menuntut ilmu, karena ilmu itu luas, pacaran itu masih bisa jadi gapai nanti. Olehnya itu kepada seluruh teman-teman, mari upgrade diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu, karena ilmu itu, ya, menuntut ilmu itu bukan cuman beberapa tahun saja, tetapi dikatakan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sekali lagi, mari kita untuk senantiasa menuntut ilmu, apapun background ekonomi kita, tetap semangat, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi untuk pesan adik-adik yang S1 atau S2 yang sementara menempuh pendidikan di S1, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Apapun cita-cita kalian, apapun yang menjadi niat awal kalian, entahkah itu lanjut S1 atau lanjut S2 atau setelah S1 mau kerja dulu, no problem, silahkan. Kita punya jalan masing-masing, kita punya tujuan masing-masing. Yang S2 belum tentu lebih baik dari S1, yang S1 langsung kerja juga belum tentu lebih baik dari S2. Jadi intinya kita punya prinsip masing-masing. Kalau mau menjadi seorang akademisi, silahkan lanjut S2-nya. Kalau mau cari pengalaman dulu, silahkan kerja dulu. Tapi kalau mau jalan dua-duanya, why not? Tetap semangat untuk kita semua. Untuk mahasiswa hukum yang ada di UIN Alauddin Makassar dan di luar UIN Alauddin Makassar, hukum itu perlu kita harus punya pengetahuan tentang hukum agar terciptanya kesadaran hukum. Yang menjadi kesalahan, ya, terjadi penyimpangan dekadensi moral di kalangan masyarakat itu, terutama remaja, itu karena kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kurangnya kesadaran akan hukum. Wah, menarik ya. Banyak titipan pesan juga nih tadi buat mahasiswa S1. Salah satunya bahwa pada akhirnya yang dikenang itu bukan cuma gelar, tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Saya Fitra Nursuci dan Nurul Muhammadiyah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.